Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini di YouTube channel Runggu 25. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 50 nasihat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Wow, banyak sekali ya teman-teman, 50. Nah, khusus untuk video kali ini dan untuk video-video selanjutnya kita akan membahas satu nasihat dalam setiap video teman-teman, yaitu nasihat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kepada videonya, silakan kepada teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman. Kemudian jangan lupa juga untuk tekan tombol like, kemudian share. Dan apabila ada hal yang ingin dikritik nantinya, silakan untuk tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman. Oke, pada video kali ini, nasihat yang pertama ya teman-teman. Nasihat yang pertama itu, bagaimana kita bisa meninggalkan amalan yang paling utama ini teman-teman. Bisa-bisanya kita meninggalkan amalan yang paling utama ini teman-teman. Karena di dalam Islam itu amalan yang pertama yaitu sholat. Oke teman-teman, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka dia berkata bahwa aku tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, yaitu menunaikan sholat tepat pada waktunya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hibban. Teman-temanku semuanya sesama muslim, bagaimana bisa kita meninggalkan amalan yang paling utama di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad SAW? Apa yang memberikan ganti kepada kita dari meninggalkan amalan yang paling utama ini? Kemudian apa pula ruginya kepada kita untuk menunaikan dan bersikeras untuk melaksanakan amalan yang paling utama ini, yang nantinya juga akan berimbas kepada diri kita, yaitu akan mendapatkan pahala yang paling utama pula teman-teman. Apakah Rabb memberikan beban kepada kita di atas kemampuan yang kita miliki jika Dia mewajibkan sholat kepada kita, agar kita tunaikan tepat pada waktunya teman-teman. Nah, untuk menguatkan dan menegaskan kembali bahwa sholat merupakan amalan yang paling utama, maka marilah kita perhatikan hal-hal yang berikut ini teman-teman. Yang pertama yaitu sholat merupakan pertanda bahwa seseorang itu masuk ke dalam Islam teman-teman. Berkenaan juga dengan orang-orang yang musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 11, yang artinya jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah yang pertama-tama engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka sudah mengenal Allah, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat dalam sehari semalam. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Muaz bin Jabal ya teman-teman. Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW ketika ia sedang membagikan harta rampasan perang. Ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjawab, celaka kamu, bukankah aku ini penduduk bumi yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah? Kemudian Khalid bin Walid pun menjawab, bolehkah aku memenggal lehernya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, jangan, barangkali dia masih mau mengerjakan sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa barang siapa mengerjakan sholat sebagaimana sholat kami, menghadap ke kiblat kami, serta memakan daging hasil sembelihan kami, maka dia adalah seorang muslim. Allah juga bahkan menamakan sholat dengan nama iman. Hal ini tentunya karena urgensi dari sholat itu sendiri teman-teman. Karena sholat merupakan sesuatu yang menjadikan ataupun yang menjadi tolak ukur dari keimanan seseorang. Maka daripada itu, Allah juga menjadikan tindakan yang meninggalkan sholat itu merupakan tindakan yang meninggalkan keimanan teman-teman.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW jika berperang dengan kami menghadapi suatu kaum, beliau tidak berperang sampai waktu pagi tiba. Lalu beliau memperhatikan. Jika mendengar azan, beliau tidak jadi memerangi mereka. Dan jika tidak terdengar azan, beliau menyerbu mereka. Oke teman-teman, mungkin itu saja video pembahasan kita pada kali ini. Nah, tentunya kita akan insya Allah meningkatkan kualitas keimanan kita dengan cara tidak meninggalkan sholat ya teman-teman. Karena sholat ini merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini karena insya Allah video ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua apabila video ini mengandung kebaikan-kebaikan ya teman-teman. Yang tentunya kebaikan itu berada pada sisi Allah dan Rasulnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.